Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya seorang ibu yang dari pasar menenteng belanjaan yang banyak dan berat. Dengan letak rumahnya yang jauh, dia akan menanti angkutan kota, kendaraan umum, untuk mempermudah dia sampai ke tujuan dan tidak sulit saat membawa barang-barang itu. Suatu ketika ada seorang ibu yang naik angkot, dan di angkot itu karena dia merasa banyak sekali belanjaannya, dia akan menaruh di lantai. Tapi tiba-tiba ada seorang pemuda yang bilang, "Tahan, jangan taruh di situ." Ibu ini kaget, "Loh, kenapa? Kan saya keberatan, maka saya taruh supaya saya enteng." Kata pemuda itu, "Jangan, ngapain ditaruh? Toh nanti juga ibu akan turun juga. Bawa aja, tetap panggul." Tetapi ada orang lain yang mengatakan di situ, "Taruh aja, Bu. Ngapain capek-capek? Lo ibu diangkot kok, ibu nggak jalan." Karena kita aman dengan angkot ini dan barang-barang itu nggak akan memberatkan ibu selama diangkot. Perhatikan, ada dua seruan. Taruh saja dan jangan ditaruh. Dan keduanya punya alasan yang sama. Artinya punya argumentasinya masing-masing. Tetapi pada bagian yang pemuda ini, dia mengatakan, "Ngapain ditaruh itu barang-barang? Toh nanti ibu akan turun juga." Mungkin logikanya kita nggak setuju, tapi bagi dia, ntar juga turun, ya sudah, gitu. Pegang saja terus sampai dengan tiba di tempat tujuan. Saya mengajak kita ada satu logika yang mungkin sekarang kita bilang kepada pemuda itu, nggak nyambung dan jangan diikutin. Tetapi logika itu yang justru mungkin sedang kita pegang dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Maksudnya apa? Kita dengarkan khotbah berikut ini, Bapak Ibu Saudara, dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 11. Adalah, mari saya mengajak kita melihat pada ayat yang ke-7 dan 8. Ya. Ayat 7 dan 8 yang menyebutkan begini. Saya baca ya. "Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput." Itu umat Tuhan ya, Israel. "Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya." Nah, pada ayat ini secara logika yang saya bisa tarik sebagai ilustrasi tadi, dan yang mungkin logikanya kita pakai tanpa disadari, adalah ketika ada sebuah ungkapan bisa begini dikatakan tentang rumput itu. Rumput dan bunga di padang akan kering dan layu. Oke, kita setuju. Kalau memang akan kering dan layu, lalu buat apa ya bertumbuh dan berbunga tanaman itu? Ini adalah cara berpikir orang yang pesimis. Ini pun sama seorang anak remaja yang mungkin disuruh emaknya mandi. "Ya, Bu, ngapain mandi? Ntar juga kotor lagi." Logika ini mungkin kecil ya, kita anggap enteng, tapi seringkali kita pakai. Justru dalam sebuah gambaran satu kehidupan yang sangat singkat, rumput dan bunga yang ada di padang itu bisa segera kering dan layu. Lalu kalau demikian, kenapa mesti bertumbuh dan berbunga kalau akan kering dan layu?
Ini sama juga dengan seorang yang mengatakan, kalau aku hidup, toh akhirnya menderita hingga usia seperti ini, kenapa hidup? Mendingan nggak pernah lahir, nggak usah hidup. Itu kan kalimat yang juga tercetus oleh Ayub. Kalau dia harus menerima sakit penyakit dan kutuk, kenapa dia mesti lahir? Nggak usah. Perhatikan, seringkali kita menggunakan logika ini untuk membuat diri kita seolah-olah tidak berguna di tengah persoalan hidup kita. Dan kalau demikian ngapain ada? Berarti ada yang salah. Kesulitan, persoalan dianggap itu bukan dari kita, tapi diberikan. Dan yang memberikan seolah kita berani katakan itu pasti Tuhan. Karena kita nggak minta persoalan, nggak minta kesulitan, tapi Dia berikan. Kenapa kita ngomong begitu? Karena begini logika juga. Logika kita adalah kalau Tuhan sayang sama kita, kenapa Dia kasih kesulitan hidup? Kalau Dia kasih sama kita, sayang sama kita, cinta sama kita, dilancarkan. Nggak perlu ada kesulitan hidup. Bahkan pandemi COVID-19 ini jangan berdampak buat kami, karena kami setia sama Tuhan. Ada banyak orang yang pesimis. Bahkan pada bacaan kita juga, umat Allah Israel yang dibuang ke Babel akibat hukuman yang Allah berikan kepada mereka, menganggap, kenapa lagi kami disebut umat Allah, kami disebut anak Allah, kejayaan raja-raja Israel dulu, kemegahan, kemuliaan, kalau pada akhirnya kami direndahkan oleh bangsa asing, bahkan diungsikan ke negeri yang tak kami ketahui sebelumnya. Buat apa? Ini ibaratnya orang dipuji, melambung dia, terus dijatuhkan, bruk. Nah gitu, nggak usah dipuji kalau gitu mah, kalau ujung-ujungnya dijatuhkan gitu. Sama seperti orang bilang, kalau dikatakan I love you, aku cinta kamu, tapi kemudian mengatakan I hate you, aku benci kamu, nggak usah ngomong cinta. Ini orang yang melihat peristiwa, kesulitan dan pergumulan secara pesimis. Dan sikap ini mematahkan hidupnya sendiri. Maka tidak aneh dalam bacaan kita juga, kitab Yesaya pada pasal sebelumnya, umat menggerutu, bersungut-sungut, marah, kesal. Sama siapa? Sama Tuhan. Kecewa. Sampai mereka biasanya itu bernyanyi, ya, bermain alat musik kecapi. Saat mereka di pembuangan, itu alat musik kecapi digantungkan saja, tidak digunakan lagi buat bernyanyi atau beribadah. Ya, ibaratnya kalau petinju itu gantung sarung tinju. Perhatikan, karena bagi mereka ngapain memuji Allah di tengah kesulitan yang membuat mereka jatuh harga dirinya. Allah seperti apa itu? Kami puji-puji segala kalau akhirnya kami nggak nyaman. Perhatikan, saya mau tekankan ini oleh karena memang dalam situasi pandemi COVID-19 yang kita nggak tahu kapan selesai dan dinyatakan bebas sebebas-bebasnya seperti sebelumnya, itu dampaknya luar biasa, membuat kita mengatakan, Tuhan sebenarnya kau mau apa sih, kan gitu. Dan kita seolah ada banyak orang merasa dipermalukan gitu kan. Masa sih orang Kristen yang setia, anak Tuhan yang baik hati harus kena COVID misalkan, harus menderita misalkan, masalah pekerjaan, masalah usaha,
masalah kehidupan keseharian yang gak gampang, fisiknya yang sudah tua dan rentan ini. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Sehingga pada akhirnya hari-hari kita dijalankan tidak semangat, tidak optimis, tidak punya pengharapan, tetapi selalu menggerutu dan pesimis. Sudahlah. Ibarat ini, maaf nih, orang yang sudah sepuh disuruh minum obat dari sakitnya. Oma minum obat. Ngapain, ntar juga mati. Oma, opa makan dulu ini pagi-pagi. Ngapain, ntar juga sakit juga. Dan gak sembuh-sembuh lagi. Perhatikan. Mungkin kita anggap, ngapain sih ngomong gitu. Tapi itu realita. Cara berpikir awal yang saya bilang logikanya itu kuat. Pesimis itu nyata betul dalam kondisi ini. Mungkin akan beda kalau dibilang, Oma minum obat ini, seketika juga asam urat, pegal-pegal hilang. Langsung, belum selesai kita ngomong, langsung dia makan tuh obat. Karena ada jaminan pasti. Di sini mari Bapak Ibu Saudara, apakah betul kalau kita sebagai tumbuhan, misalkan tanaman yang tumbuh di padang, dalam ilustrasi Yesaya ini, bertumbuh dan berbunga itu sia-sia? Apakah betul sampai hari ini pun Oma dan Opa yang sudah sepuh dianggap hidupnya sia-sia? Yang kalau cucunya bilang mungkin Oma Opa tinggal menghitung hari, menghitung tanggal. Nggak taunya duluan cucunya yang harus menghitung hari dan tanggal. Apakah betul Allah menaruh kita, menempatkan kita pada bagian-bagiannya, pekerjaan, usaha, rumah tangga, lingkungan, pribadi kita yang unik itu sia-sia ketika hidup kita memang singkat? Tuhan katakan seperti uap. Ini sama dengan ilustrasi seorang hamba dikasih 1 talenta, terima dari tuannya. Diapakan nama dia? Disimpan, nggak dikelola. Bagi dia ngapain dikelola? Sia-sia, tuannya galak, pasti nggak dipuji, yang ada dimarahin. Tapi yang terima talenta 2 dan 5, apakah begitu berpikirnya? Tidak. Dia terima, dia kelola, beraktivitas, ada kinerja, ada pelayanan, ada kehidupan, dan hasilnya diperlihatkan. Apakah tuannya marah? Tidak, malah memujinya. Nah, sekarang kita melihat bahwa hidup ini bukan sesuatu yang sia-sia sekalipun di tengah perjuangan kita. Apapun itu jangan sebut, semua sudah tahu dan gak usah membanding-bandingkan persoalan kita. Nanti bisa kita nangis-nangisan di sini. Artinya apa? Kita gak usah menjadikan diri kita lebih berat dari orang lain. Dan orang maklumin kita. Gak usah minta belas kasihan orang. Sesama orang yang sedang kesulitan jangan saling merasa sombong atau merendahkan yang lain, tapi sama-sama mencari kekuatan dari Tuhan. Amin. Ini prinsip. Maka secara optimis cara berpikirnya harusnya begini. Kalau itu adalah tanaman yang tadi Bapak Ibu Saudara, bertumbuh dan berbunga merupakan suatu kesempatan untuk menghargai hidup dan memperlihatkan keindahan dan harumnya bunga itu. Sebagai sebuah kesempatan menghargai hidup Anda. Hargai hidup Anda. Sama seperti seorang yang matanya kelilipan, dia kaget dan panik. Yang dia lakukan adalah mencari cara
membersihkan mata dari gangguan kelilipannya itu. Tidak akan biarkan. Secara alami kita akan mencari cara melepaskan diri dari persoalan. Ya, termasuk tadi soal mata kelilipan atau jari kita ada yang tertancap bulu ya, yang kecil itu ya, atau bambu yang sangat kecil itu ya, bulu itu kita akan coba usaha untuk mencabutnya, tidak akan membiarkan. Secara insting misalkan, secara alami kita tidak ingin membiarkan kita sakit. Kita nggak akan membiarkan kita lemah, tidak berdaya, dan tetap dalam kesulitan. Artinya apa? Kita optimis. Kita punya harapan mencari jalan keluar, mencari solusi. Dan itu berarti kita menghargai hidup ini. Menghargai hidup ini. Kalau ada orang sultan lah ibaratnya katanya, kaya banget, tajir banget. Setiap dia pakai baju, dia ganti, dia buang. Dia beli lagi. Dia pakai handphone, agak sedikit kotor, dia buang. Dia beli lagi. Keren amat tuh orang. Tapi orang untuk punya baju satu aja dia beli, itu mesti nabung misalkan. Berarti itu baju berharga banget. Kalau kotor dia cuci, nggak diabaikan. Dia menghargai itu baju misalkan. Perhatikan. Begitulah hidup ini, hargai hidup ini. Dan bahkan bentuk konkretnya adalah perlihatkan keindahan hidup Anda. Perlihatkan apa yang bisa Anda beritahu dan tunjukkan kepada orang akan hidup Anda. Dan mereka terberkati dengan hidup kita. Di sini Bapak Ibu Saudara, ketika kita memang tahu betul sangat mudah menjumpai kesulitan, diundang maupun tidak, sangat mudah kita mengalami kesulitan hidup. Pertanyaannya adalah, kita mau bergantung kepada siapa dalam hidup ini? Langsung kita jawab, Tuhan. Ya, saya setuju, Tuhan. Pertanyaannya, apakah betul itu yang sedang kita lakukan? Belum tentu. Loh, kok belum tentu? Ada banyak orang dalam hidupnya bergantung bukan kepada Tuhan. Secara emosi dia bergantung kepada manusia, kepada orang lain. Secara emosi hidupnya bergantung kepada harta miliknya, jabatannya, prestis yang dia rasakan dalam setiap kehidupannya. Secara emosi dia bergantung kepada usia produktifnya. Maksudnya begini, mentang-mentang dia masih muda, dia bilang hidup ini indah, mau apa bisa. Dia optimis, dia berkarya, studinya, pekerjaannya masih kuat, usianya masih oke. Karena dia itu yang dilihat sebagai kehidupan, dia bergantung karena usianya. Maka tanpa sadar ketika dia ngaca bercermin, dia ngelihat ubannya sudah muncul banyak. Wajahnya beberapa bagian sudah mulai keriput. Muncullah kekhawatiran. Waduh, tua nih aku. Wah, gimana cara nutupinnya ya? Dicat. Mukanya beli bahan kosmetik untuk biar glowing, katanya anak muda, biar cerah dan tidak keriput. Akhirnya pakai plastik, bukan dioperasi plastik, ditutup pakai plastik. Kesana biar ketutup meling-meling. Karena kekhawatiran, karena ketakutan tua.
Ya, ini nggak sadar dia. Usia bertambah, pikiran nggak pernah tua, tapi fisik menunjukkan Anda sudah jauh melangkah. Dan kemudian dia mulai khawatir, bergantung secara emosi pada usia. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kehidupan ini sesuatu, bagaimanapun cara kita menjalankan hidup ini, katakan ini sangat berharga. Kenapa berharga? Karena ini pemberian. Karena ini berharga, maka pemberian ini mari kita gunakan sebagai satu kesempatan untuk memperlihatkan sikap menghargai kepada Dia yang memberikannya kepada kita. Artinya apa? Akhirnya Bapak Ibu Saudara, fokus kita bukan kepada usia yang semakin bertambah. Fokus kita bukan pada semakin bertambahnya kesulitan. Fokus kita bukan pada sesuatu yang kita katakan, wah sudah mulai berkurang kepemilikan kita, atau bertambah yang kita punya. Bukan itu. Kalau itu semua yang menjadi fokus perhatian hidup kita, maka jangan kaget kalau kita selalu menjumpai kekhawatiran dan keluh kesah kita, emosi, tegang dan marah kita. Tetapi fokusnya pada apa? Perhatikan pada ayat 7-8 tadi, khususnya ayat 8 yang B dikatakan, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Firman Allah tidak akan berhenti dan terbatas karena usia. Dia akan selalu ada. Ini artinya apa buat kita yang hidup dengan segala kesulitannya, Bapak Ibu Saudara? Sebagai contoh bisa aja terjadi begini, Bapak Ibu Saudara. Ada seorang ibu mengkhawatirkan anaknya. Aduh, kalau saya nggak ada, ini gimana nasib anak saya? Ya kan? Aduh, buat dia makan aja mesti selalu dari saya. Padahal umurnya sudah 50-an tahun ke atas. Ibunya yang sudah sangat tua ini jadi khawatir, kalau dia meninggal anaknya bagaimana? Ya, saya kira ini hal yang wajar ya. Dia takut anaknya ada apa-apa kalau dia meninggal. Maka doanya apa? Tuhan, aku jangan mati dulu. Ya, tapi kan usiamu semakin tua, semakin menunjukkan kelemahan fisik dan bisa meninggal misalkan. Perhatikan. Bergantung kepada diri sendiri yang bisa mencukupkan kehidupan keluarga, itu berbahaya juga. Seolah-olah mau dibilang, kalau saya nggak ada, berantakan. Ini agak-agak sombong-sombong adalah. Kalau saya meninggal, kacau. Anak, mantu, cucu, wow. Dia justru menjadikan dirinya, banyak orang bergantung secara emosi dan memperlemah semangat keluarganya untuk melihat harapan bahwa dia bisa, mereka bisa. Ketika orang bergantung hanya kepada harta benda yang dia punya, itu akan habis. Lalu dia bisa apa? Kolab dia. Ini nampak betul bahwa fokus kita itu bukan itu semua loh. Oke, kita udah bilang, udah bisa nebak khotbah saya. Maksudnya kita harus fokus sama Tuhan ya, kepada firman Allah ya. Jawabnya iya. Iya. Tapi pertanyaannya, kumaha? Caranya bagaimana? Seperti apa bentuknya? Saya mau bilang jujur ya, ini gak gampang. Gak gampang itu artinya saya gak mau berteori, berretorika. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara sudah lebih pintar dari saya sebenarnya dalam menanggapi sebuah mungkin anjuran atau mungkin sebuah khotbah. Kenapa? Karena Bapak Ibu mengkaitkan apa yang didengar dengan harapan seketika cespleng.
Ya nggak jauh-jauh saya aja Bapak Ibu Saudara kalau ke dokter dikasih obat. Simple, ngeledek mungkin saya bilang, "Dok, ini kalau sekali makan obat sembuh nggak?" Saya diketawain. Ya kagak lah. Banyak amat nih butiran obatnya, 3 kali sehari selama seminggu. Bisa nggak cuma sekali makan sembuh? Saya diketawain. Tapi saya betul loh, saya nggak bercanda. Saya berharap betul nggak usah sekian puluh butir obat harus saya minum biar sembuh. Cukup 1 saja, sekalipun gede banget, asal sembuh saya makan. Dan ternyata cara berpikir itu juga mungkin nyata dalam cara berpikir kita. Artinya apa? Mengkaitkan. Oke, kalau saya nggak bergantung kepada orang lain, nggak bergantung kepada yang saya punya atau jabatan saya, tapi kepada Tuhan, pertanyaannya adalah cespleng nggak? Bahwa saya nggak lagi punya kesulitan, bahwa saya nggak lagi nangis akan masalah keluarga, anak saya, cucu saya, mantu saya, teman saya, sahabat, siapapun, orang tua saya, cespleng nggak? Perhatikan, kita menghantam pemikiran tentang kuasa Tuhan yang kita harus andalkan dengan percepatan mengatasi masalah kita tanpa kita harus menanggung kesabaran dan kesetiaan yang kita jalankan. Maka jangan kaget kalau ada orang bilang lebih cepat ke dukun ketimbang ke Tuhan. Biarpun keluar uang berapapun, yang penting cespleng. Perhatikan. Mungkin kita nggak setuju, ya kok ke dukun? Kenyataannya kita memperlakukan seolah-olah Tuhan itu harus seperti dukun atau tukang sulap, simsalabim. Berubah ya tisu ini jadi kodok. Kalau bisa, betul-betul kau punya kuasa. Bukankah itu yang terjadi pada zaman Yesus? Ketika memandang Yesus selalu mengatakan, rubah ini, kalau betul engkau anak Allah. Dan itu diucap ketika Yesus di kayu salib. Kalau engkau anak Allah, turun. Emang kata lift, naik turun. Kalau engkau anak Allah ya Yesus, turun. Nah, kita mau lihat, sama-sama kita buktikan. Turun dia, anak Allah. Nah, masalahnya, enggak turun dia, memang bukan anak Allah. Ada krisis iman, krisis meletakkan hidupnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Anda menjadikan Tuhan percepatan tindakannya seperti yang Anda mau. Ini yang terjadi. Anda nggak rela melihat kondisi, masih juga saya harus sedih dan nangis ya dengan apa yang saya lihat. Sampai orang toh akhirnya kenapa Tuhan kok dia meninggal? Kan sudah didoakan. Udah sampai pendeta kelas wahid misalkan, kok ya meninggal Tuhan, kenapa? Kan kita marah kan? Sampai mungkin orang bilang gini, jangan minta tuh pendeta datang berdoa untuk orang sakit. Kenapa? Setiap dia doa, mati tuh orang. Bukannya sembuh, malah meninggal. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, cara berpikir kita ternyata nggak sejalan dengan seharusnya ketika Allah taruh kita di dunia ini dengan segala kesulitan. Kenapa kita berpikir begitu? Karena kita terlalu egois Bapak Ibu Saudara, terlalu sombong, seolah-olah hidup kita hanya buat kita dan tidak boleh berakhir. Usia kita jangan lagi dihitung. Maka saya ngerti orang yang sudah di atas 60 ditanya ketika ulang tahun, umur opa berapa? Mesem-mesem dia. Kalau orang umurnya masih di bawah sekitar 50, umurnya berapa? Saya umurnya 34. Apalagi remaja 17 tahun, wow, sweet 17. Tapi yang sudah sangat sepuh, umur oma berapa? Kita rayakan ulang tahun oma, nyengir-nyengir dia agak sedikit kesel.
begitu. Kita egois, kita sombong. Emosi kita bergantung kepada usia yang produktif, pada jabatan, pada status, pada harta benda, pada orang lain dalam kehidupan kita. Tapi hari ini firman Allah menyapa kita, mengajak kita, dan saya percaya Roh Kudus menjamah semua kita, baik yang di gedung gereja maupun yang menonton acara ini secara langsung dan mengikutinya, bahwa Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita, dan pasti Dia mau katakan, aku memang ada dan layak untuk engkau percayakan dan bergantung hidupmu. Amin. Ini. Tapi sekali lagi, cara berpikir kita yang tadi itu menunjukkan betapa susahnya percaya. Jadi jangan katakan percaya itu gampang. Jangan bilang beriman itu gampang. Jangan bilang seolah mengatakan, nah kalau orang Kristen mah enak, percaya Yesus masuk sorga. Gak usah aktif-aktif juga di gereja, gak usah juga hidup melayani, gak usah hidup benar dan hidup baik, asal percaya aja masuk sorga. Kedengarannya asik, asik banget. Tetapi itu hanya tataran kulit saja. Kalau itu yang dilakukan, seperti kata Yesus, Anda membangun rumah di atas pasir, Bapak Ibu Saudara. Di atas pasir. Megah itu rumah, keren, oke, punya. Ombak menghantam itu rumah pasir itu. Pasir itu kemudian tertarik dan rubuhlah rumah itu. Jangan-jangan kita seperti itu ya. Kita sudah bermegah dengan yang kita punya, yang kita inginkan dan terjadi dalam hidup kita, tapi kita nggak berakar kuat kepada Dia yang mestinya kita imani betul-betul. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Agar pandemi COVID-19 jangan menjadikan hidup Anda itu tumbang. Betul, nggak gampang, betul. Betul. Mungkin perusahaan Anda sudah collapse. Banyak di PHK anak buah Anda, karyawan Anda, atau Anda sendiri pun terkena dampaknya. Tetapi jangan ragukan mengandalkan Tuhan sebagai sesuatu yang tepat dan benar. Jangan ragukan itu. Inilah panggilan kita pagi ini. Jangan berkurang. Dan jangan gunakan logika percepatan harapanmu terhadap hari-harimu yang kau inginkan dengan ke Tuhan. Walaupun dia bisa, tapi iman kita tidak untuk memanjakan kita dan membuat kita tidak kuat secara mental sebagai seorang murid Yesus, Bapak Ibu Saudara. Yang dia inginkan hempasan ombak dalam hidup Anda, terpaan angin dalam hidup Anda, agar semakin kuat, bertumbuh semakin kuat. Emas menjadi begitu murni nilainya ketika dibakar dengan api yang menyala sangat panas. Mari jangan lembek, jangan mudah menyerah. Jangan hanya katakan sama Tuhan, Tuhan lihat aku udah gak kuat. Jangan perlihatkan sama Tuhan, ini Tuhan masalahku banyak kan. Nih banyak kan. Nggak usah perlihatkan seolah Anda sebagai orang yang minta dibelas kasihan, yang malang. Nggak usah. Tuhan mah udah tahu. Dia ngelihat, dia punya mata melihat Anda. Nggak usah nangis-nangis seolah ngemis, walaupun ke Tuhan. Seolah Anda nggak kenal Tuhan Anda sendiri. Seolah Tuhan itu asing bagi Anda. Anda mungkin gak bisa mematikan, menghentikan air mata di mata Anda dengan segala kehidupan Anda yang gak mudah. Tapi di tengah kondisi ini, keadaan ini, apa yang Tuhan inginkan ketika kita meletakkan hidup kita kepada Dia, selain kita punya pengharapan, perlihatkanlah imanmu.
muliakanlah Dia dengan caramu. Dia akan sangat-sangat senang. Kenapa? Karena Dia mau melihat Anda mencintai Tuhan. Anda masih mencintai Tuhan bukan karena Anda berlimpah, semuanya dilancarkan, tapi Anda masih mencintai Tuhan. Dan Tuhan tahu di saat Anda seperti Ayub sudah kehilangan semuanya. Seolah ini sebuah ujian untuk membuktikan kalau kita masih mencintai Tuhan kita. Dan pertanyaannya, apa pengaruhnya buat hidup kita? Berubah semuanya? Saya nggak tahu berubah semua seperti apa maksudnya. Tapi yang saya tahu, Anda akan bersuka cita. Lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan ketimbang 1000 hari di tempat lain. Sukacita itu nggak bisa dibeli ketika diizinkan Anda cicipi dan langsung menghadirkan satu kehidupan yang tangguh untuk dijalankan. Sama seperti orang yang kehausan 1 harian belum minum, dia dikasih minum nggak segelas ini, dia cuman dikasih paling banter 5 tetes. Apakah itu sia-sia bagi dia? Tidak. 5 tetes air yang dia kecap di lidahnya itu seperti sesuatu yang sangat luar biasa, menggerakkan semangat hidupnya dan melangkah lagi ke depan. 5 tetes doang. Walaupun 1 hari di pelataran rumah Tuhan merasakan kemuliaan Tuhan, itu lebih daripada cukup ketimbang 1000 hari di tempat lain yang begitu penuh gemerlapan duniawi misalkan. Maka untuk ngetesnya, betapa benarnya sentuhan hadirat Tuhan itu yang kita imani, itu yang menjamah kita, menguatkan kita, memotivasi kembali hidup kita. Kalau kita betul-betul mencintai Dia adalah simpel sekali. Sepulang dari tempat ini, Anda setel lagu Natal. Lagu Natal, bukan dangdut. Setel lagu rohani, bukan lagu pop lainnya. Lagu pujian yang memuji Allah, atau lagu Natal Malam Kudus, Oh Holy Night, apapun itu. Seketika saya mau katakan, apa yang Anda rasakan saat mendengar lagu rohani itu di tengah beratnya hidup ini? Apakah semakin terpuruk, atau justru membuat air mata Anda keluar dan mengatakan, Tuhan, aku mencintai Engkau? Dan jawabannya adalah Anda akan semakin melihat hidup ini begitu indah bersama Tuhan di tengah kehidupan yang tidak mudah. Mungkin anak meninggalkan Anda, orang menjauh dari Anda, tapi Tuhan yang bersama Anda membuat Anda melihat hidup ini tetap indah untuk kujalankan. Perjuangan tetap kulakukan bersama Tuhan. Optimis. Optimis. Bukan soal jumlah yang akan kudapat, untung yang kuperoleh, tapi Anda percaya setiap langkah yang diberkati Tuhan menjadi berkat buat kita. Amin. Ini prinsip. Bagaimana hari esok? Gimana lusa? Tuhan bilang, hari ini mah cukup buat hari ini. Hari esok punya kesusahannya sendiri. Jangan khawatir, jangan takut. Kenapa mikir sampai jauh ke depan? Mikir hari ini Tuhan ada bersamamu. Lakukan sesuatu hari ini, dan hari ini bisa menentukan hari esok. Tetap semangat ya. Sama-sama katakan sama orang terdekat Anda, bro semangat, mama semangat, dek semangat. Udah gak usah ngomongin usaha-usaha Anda yang mulai collab, pekerjaan Anda, keuangan Anda, apapun itu, ngeri dengernya.
Tapi hari ini semangat ya, kita masih punya Tuhan. Dan kalau dia sudah beracara, percepatannya melebihi hitungan kita. Tidak mustahil bagi Tuhan. Dan saya mau katakan pada akhirnya, selamat menikmati dan mengagumi betapa kuasa Allah itu betul-betul nyata ketika Anda masih beriman. Amin.